Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, seri video kita kali ini akan terkait bagaimana menulis skripsi. Dan ini adalah video pertama sesuai dengan tema yang akan kita bahas sepanjang satu semester ini. Jadi Anda akan mendapatkan kuliah, lebih tepatnya tambahan kuliah dari seri video bagaimana menulis skripsi. Sederhananya adalah saya bertemu dalam satu kesempatan dengan seorang mahasiswa yang mau menulis skripsi. Hanya saja kemudian sebelum melihat apa yang menjadi masalah yang akan diteliti, kedua mahasiswa ini sudah mendiskusikan variabel, sudah mendiskusikan kualitatif ataupun kuantitatif. Padahal sebenarnya memulai sebuah skripsi tidak dari semua itu. Sekali lagi, saya ingin mengemukakan kepada saudara-saudari, Anda semua, ketika menuliskan skripsi, yang paling pertama adalah tentu masalah penelitian, bukan judul. Sebab kalau Anda memulai dari judul, padahal judul boleh saja berubah sesuai dengan hasil penelitian yang Anda temukan. Sehingga memulai sebuah penulisan skripsi jangan pernah memulai dari judul. Lalu ada yang komplain ataupun bertanya, bagaimana kalau jurusan atau fakultas atau prodi saya meminta sebuah judul? Boleh, karena itu adalah tahapan-tahapan yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi Anda. Hanya saja judul ini lahir dari sebuah pengamatan ataupun diskusi atau kesempatan yang lain adalah Anda membaca artikel terkait dengan masalah sebuah penelitian. Jadi masalah penelitian bukan berada di angan-angan kita. Apalagi kemudian kalau sangkaan-sangkaan atau apalagi sebuah masalah hanya gara-gara muncul dari rasa dugaan-dugaan. Padahal sesungguhnya saya sudah mengemukakan berkali-kali bahwa boleh jadi Anda harus membaca artikel ataupun kemudian melihat sebuah fenomena, place, tempat, atau mungkin boleh jadi adalah pengalaman pribadi, atau kan kemudian Anda mengamati, membaca sekilas ataupun bahkan membaca tuntas sebuah page, ya, halaman dari media sosial. Di sini Anda boleh menemukan masalah-masalah itu untuk kemudian dijawab. Kalau orang lain di masa lalu sudah menjawabnya, maka kemudian Anda tidak perlu lagi menjawabnya sekarang. Kecuali dengan satu hal, adalah ketika masalah itu menemukan sebuah perspektif baru. Seperti sekarang, kita berada di suasana pandemi, di suasana wabah ataupun bencana, maka ini akan menjadi sebuah sudut pandang ataupun cara melihat bagaimana sebuah masalah itu. Oleh karenanya adalah memulai sebuah penulisan skripsi, kita harus mulai dari masalah. Oke, saudara-saudari, kita sudah memulai tadi dengan masalah. Selanjutnya, setelah Anda melihat sebuah masalah, maka paling tidak ya, Anda harus mengkonfirmasi masalah yang Anda temukan dengan literatur-literatur. Saya sudah kemukakan baru saja bahwa masa lalu boleh jadi ada orang lain yang sudah menjawab atau mendeskripsikan apa yang menjadi masalah Anda. Dengan demikian, konfirmasi-konfirmasi terhadap literatur-literatur ataupun Anda berkonsultasi dengan literatur yang sudah ada ataukah publikasi-publikasi yang sudah ada. Kita tidak mendesain penelitian kita sebelum bicara lebih lanjut tentang kualitatif ataupun kuantitatif, tetapi idealnya sebuah masalah adalah dimulai dari fenomena. Begitu pula dengan penelitian tindakan kelas, itu adalah fenomena kelas. Ya, ketika kemudian ada seseorang yang mau meneliti penggunaan buku, ya, umpamanya kalau Anda jurusan pendidikan bahasa Arab, ya, penggunaan buku Al-Arabiyatul Linnasyi'in dalam rangka peningkatan ya, kemampuan berbahasa.
boleh jadi ini adalah dimulai dari Anda melihat diagnosa kelas bahwa ada masalah di dalam kelas itu. Itu yang dalam tipe penelitian kita sebut penelitian tindakan kelas. Tetapi karena ini adalah langkah awal atau langkah pertama kita menuliskan sebuah skripsi, maka yang pertama adalah masalah, kemudian yang kedua adalah mengkonfirmasi dengan literatur. Yang terakhir, sebelum Anda benar-benar melanjutkan usulan judul atau kemudian melakukan penulisan judul ini ke prodi ataupun fakultas, yang paling penting juga adalah coba cek kembali repositori kampus kita masing-masing. Setiap kampus tentu punya repositori atau koleksi dari skripsi yang sudah ada. Anda perlu membaca kembali apa yang sudah ditulis oleh mahasiswa di jurusan Anda, mahasiswa di fakultas Anda. Dengan demikian, ketika Anda menuliskan skripsi, ada sebuah kebaruan di situ, ada perspektif yang baru, ada analisis yang baru. Dengan demikian, skripsi yang Anda tulis ini adalah sesungguhnya cerminan dari hasrat kecendekiaan Anda ataupun kemudian keinginan tahuan Anda dalam menyelesaikan program studi sarjana. Paling tidak, ada 4 tahun Anda sudah selesaikan perkuliahan, semester demi semester. Sesungguhnya adalah latihan bagaimana di akhir studi Anda salah satu syarat kelulusan adalah skripsi. Tentu bukan satu-satunya. Dengan demikian adalah karena Anda sudah berlatih dari satu semester ke semester yang lain, maka pada saat di semester ke-7 apa ke-8 Anda kemudian sudah menuliskan skripsi ini, dan disitulah menjadi cerminan. Tentu sering sekali kita obrolkan bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Anda menulis skripsi bukan untuk mendapatkan hadiah Nobel, tetapi ketika Anda menuliskan skripsi adalah dalam rangka proses penyelesaian studi. Selamat menulis skripsi, nanti kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.